Ketika kita berbicara hukum pidana khusus, maka tidak bisa lepas dari asas lex specialis derogat legi generalis. Lex itu hukum, spesialis itu khusus, derogat mengesampingkan legi hukum generalis umum atau de special regel verdrings de algemen. Dengan demikian, apabila ada satu kasus yang ketentuannya diatur dalam KUHP dan hukum pidana khusus atau bijzonder strafrecht, maka berdasarkan asas tersebut yang digunakan adalah ketentuan dalam hukum pidana khusus. Sebagai contoh, di dalam KUHP ada pengaturan mengenai tindak pidana suap menyuap atau bribery. Tetapi diatur pula dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka jika terjadi kasus suap menyuap atau bribery, maka berarti melanggar ketentuan dalam KUHP dan juga dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana khusus. Dalam hal terjadi kasus yang demikian, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena merupakan lex specialis sehingga menderogat atau mengesampingkan KUHP sebagai legi generalis. Ya, banyaknya undang-undang khusus atau lex specialis dapat menimbulkan potensi adanya satu kasus yang diatur secara berbeda dalam dua atau lebih undang-undang khusus. Kemarin sudah saya sampaikan, setelah KUHP dikukuhkan sebagai hukum pidana kodifikasi di Indonesia, maka muncullah undang-undang pidana di luar KUHP yang jumlahnya banyak. Semakin lama semakin banyak, karena semakin lama akan banyak perkembangan di dalam masyarakat yang tidak terakomodasi di dalam KUHP. Karena itulah saat ini di tengah KUHP yang usianya sudah lebih dari 1 abad, muncul banyak sekali undang-undang pidana di luar KUHP. Maka dengan banyaknya undang-undang pidana di luar KUHP yang merupakan hukum pidana khusus, ada potensi yang besar untuk terjadinya suatu kasus yang diatur secara berbeda bukan dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, tetapi dalam dua atau lebih undang-undang khusus. Berarti ada satu kasus yang melanggar dua atau lebih lex specialis. Maka terjadi lex specialis versus lex specialis. Karena undang-undang khusus mana yang digunakan? Lex specialis mana yang digunakan? Karena dua-duanya sama-sama undang-undang pidana di luar KUHP. Misalnya, ada wajib pajak yang sengaja tidak mengumpulkan surat pemberitahuan atau SPT pajak, sehingga perbuatannya merugikan keuangan negara. Jadi bagi wajib pajak, SPT itu wajib dikumpulkan. Ya, kalau tidak mengumpulkan SPT, maka melanggar ketentuan undang-undang. Dan kalau tidak mengumpulkan SPT, maka perbuatannya merugikan keuangan negara. Pertanyaannya, dalam kasus tersebut, mana yang digunakan? Apakah undang-undang pajak? Karena perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak itu melanggar undang-undang pajak dan ada ancaman pidananya. Bisa juga melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena apa? Ada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan menimbulkan akibat berupa kerugian terhadap keuangan negara. Bisa dikenakan pasal 2 ayat 1. Nah, dalam hal yang demikian, maka yang berlaku adalah asas lex specialis systematis. Asas lex specialis systematis ini merupakan turunan dari asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini untuk menyelesaikan kasus yang diatur berbeda dalam dua atau lebih undang-undang khusus.
Asas ini juga dikenal dengan systematische Spezialiteit. Menurut asas ini, undang-undang khusus yang diberlakukan adalah undang-undang khusus yang sifatnya lebih khusus. Jadi ada satu kasus melanggar dua atau lebih ketentuan undang-undang khusus, maka menurut asas lex specialis systematis yang berlaku adalah undang-undang khusus yang sifatnya lebih khusus dibanding dengan yang lain. Bagaimana cara melihat undang-undang ini lebih khusus dibanding dengan undang-undang khusus yang lain? Bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek materialnya, artinya menyangkut perbuatan pidananya. Yang kedua, aspek formalnya, ketentuan hukum acara pidananya, maupun adresatnya atau subjek deliknya. Jadi untuk melihat mana undang-undang yang lebih khusus dibanding dengan undang-undang yang lain, itu bisa dilihat dari bagaimana rumusan perbuatan pidananya, lebih khusus yang mana, kemudian dilihat dari hukum acara pidananya, lebih khusus yang mana, dan dilihat dari adresatnya atau subjek yang dituju. Yang satu apakah umum, yang satu subjek deliknya spesifik, atau dua-duanya umum. Nah, dari 3 aspek inilah nanti bisa dilihat mana undang-undang yang lebih khusus dibanding dengan undang-undang khusus yang lain. Nah, Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Pajak yang dilanggar dalam perbuatan tidak mengumpulkan SPT. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja dan seterusnya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ini kalau Anda lihat rumusan pemidanaan di pasal 39 ayat 1 berbeda dibanding dengan undang-undang yang lain. Kenapa? Karena menyebut pidana dendanya tidak nominalnya, tapi berapa kali lipat. Nah, coba bandingkan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak mengumpulkan SPT, kan berarti melawan hukum karena melanggar undang-undang. Melakukan perbuatan memperkaya diri karena dengan tidak melaporkan SPT dia nggak kena pajak. Maka dia semakin kaya. Yang dapat merugikan keuangan negara. Ketika dia tidak membayar pajak, maka akan timbul kerugian terhadap keuangan negara. Karena pajak itu merupakan sumber keuangan negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit tadi menyebut nominal 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ini kelihatan ya, kalau undang-undang pajak orientasinya adalah jangan sampai negara itu dirugikan. Maka ketika orang tidak mengumpulkan SPT kan berarti dia nggak membayar pajak. Maka jangan sampai negara dirugikan. Karena itulah dendanya tidak menyebut nominal. Tapi paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang. Misalnya dia pajak yang belum dibayarkan 1 miliar, maka dendanya paling sedikit berarti 2 kali lipat. 2 miliar. Paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Nah, beda dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berapapun kerugian keuangan negara atau berapapun yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi oleh seseorang, maka ancaman pidana dendanya tidak boleh lebih dari 1 miliar. Ya, ini perbedaan undang-undang pajak dengan undang-undang yang lain terkait dengan perumusan pidana denda. Nah, kembali kepada asas lex specialis systematis atau lex specialis versus lex specialis. Coba dibandingkan dari 2 rumusan delik tersebut,
mana yang lebih khusus dibanding dengan yang lain. Apakah undang-undang pajak atau undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? Nah, menurut asas ini, dalam contoh kasus wajib pajak yang sengaja tidak mengumpulkan SPT tersebut, yang lebih tepat digunakan adalah undang-undang pajak, bukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa? Dari sisi materialnya sama. Perbuatannya itu dirumuskan tidak ada yang nampak lebih khusus dibanding dengan yang lain. Undang-undang pajak tidak mengumpulkan SPT, undang-undang pemberantasan tidak pidana korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi secara melawan hukum, menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dari sisi hukum pidana formilnya juga sama-sama mengatur secara khusus. Jadi dari sisi material dan formilnya, undang-undang pajak dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sama. Ya, yang membedakan adalah adresatnya. Adresat dalam undang-undang pajak itu lebih khusus dibanding dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adresat dalam undang-undang pajak hanyalah untuk wajib pajak dan pegawai pajak saja. Kalau pasal 39 ayat 1 yang tadi saya sampaikan, adresatnya khusus, yaitu siapa? Wajib pajak. Jadi yang bisa melanggar pasal 39 ayat 1 hanyalah wajib pajak. Kalau dia bukan wajib pajak, ya nggak mungkin dia melanggar pasal 39 ayat 1. Maka subjek delik yang dituju adalah wajib pajak. Sementara undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih umum. Setiap orang, baik pegawai negeri ataupun yang bukan pegawai negeri. Jadi siapapun bisa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1. Barang siapa melawan hukum, siapapun. Nah, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Sekalipun kalau untuk pegawai negeri itu mestinya pasal 3. Tapi pasal 2 ayat 1 ini umum. Nah, dari situlah maka yang digunakan dalam kasus tersebut mestinya adalah undang-undang pajak. Kenapa? Karena dari sisi adresat atau subjek deliknya, undang-undang pajak itu lebih khusus dibanding dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi. Ini asas lex specialis systematis. Itu potensi terjadi karena sekarang sudah banyak sekali undang-undang pidana di luar KUHP. Maka sangat berpotensi terjadi suatu kasus yang dalam satu waktu bisa melanggar lebih dari satu ketentuan undang-undang pidana khusus atau undang-undang pidana di luar KUHP. Maka yang berlaku adalah asas lex specialis systematis.